Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Dan kami hadirkan sejumlah informasi dari pasar modal yang menjadi highlight juga pada pagi hari ini. Ada IHSG kemarin yang turun 0,1% ke posisi 6.807. Sektor consumer non-primer terkuat naik 0,71%. Industri dasar terlemah turun 0,93%. Kemudian ada informasi beli kendaraan listrik mulai 20 Maret 2023 dapat insentif dari pemerintah. Kemudian ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketok palu pemilu ditunda hingga 2025. Itu dia beberapa sentimen utama. Kemudian kita beralih ke agenda ekonomi. Ada cadangan devisa Indonesia yang akan dirilis hari ini. Kemudian ada testimoni Ketua Dewan Gubernur dari Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell. Ada cadangan devisa Singapura, neraca perdagangan China, serta PDB Korea Selatan. Dari emiten pemirsa ada Mega ex dividen tunai atau Bank Mega TBK. Selanjutnya pemirsa kita juga akan melihat seperti apa pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan kemarin, di mana tadi sudah sempat saya sampaikan ya, bahwa IHSG pemirsa terpantau mengalami pelemahan pada penutupan hari kemarin, turun 0,1% atau 7 poin ke posisi 6.807. Sektor consumer non-primer terkuat naik 0,71%. Sektor industri dasar di posisi terlemah turun sebesar 0,93%. Adapun update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang mungkin bisa menjadi indikator terkait dengan pembukaan perdagangan di dalam negeri. Nikkei dari Jepang terpantau menguat 0,27%, Straits Times Singapura turun 0,12%. Kospi Korea Selatan menguat 0,05%, Hang Seng Hong Kong naik 0,17%. Rata-rata bergerak di teritori positif. Ya pemirsa, Pengadilan Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menunda pemilu tahun 2024. Dan perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Pengadilan Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menunda pemilu tahun 2024. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis 2 Februari 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah Theo Yong dengan hakim anggota Habakri dan Domingus Silaban. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Atas keputusan tersebut, Partai Prima mengajukan gugatan secara perdata ke PN Jakarta Pusat pada Desember 2022. Dan hasilnya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut dengan memerintahkan KPU menunda pemilu 2024. Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi material sebanyak 500 juta rupiah. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima, adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi. Namun atas putusan ini, KPU memastikan akan mengajukan banding dan akan tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan jika tahapan pemilu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemilu. Nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, IDEX Channel. Ya pemirsa, isu pemilu tahun 2024 ditunda kembali mencuat. Dan terbaru Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengetok palu pemilu 2024 ditunda hingga 2025 sebagai putusan atas gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memang belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada ruang untuk KPU melakukan banding dan juga kasasi.
Nah, meski demikian artinya proses pelaksanaan pemilu 2024 ini disebut berjalan dalam ketidakpastian hukum. Nah, apa dampak menunda pemilihan umum Indonesia ke 2025 terhadap investasi di pasar modal? Sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, Pak Hans, bagaimana mencermati polemik dari penundaan pemilu hasil dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian akan diikuti oleh banding dari KPU? Ya, sebenarnya ini keputusan kan terlihat masalahnya adalah ada yang menggugat gitu ya dari salah satu partai peserta pemilu, kemudian gugatannya diterima gitu. Tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu beberapa statement yang keluar menyatakan bahwa tidak berwenang ya untuk memutuskan hal tersebut ya, apalagi untuk menunda pemilu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dampaknya nggak akan kecil sekali ya, pasti sangat kecil sekali ya terhadap perekonomian nasional, dan ke pasar saham dampaknya relatif kecil gitu ya, karena kita pikir dari Menko Perekonomian juga sudah menyampaikan pemilu tetap akan berlangsung 2024, dan Pak Jokowi juga mendukung agar KPU naik banding ya untuk melawan keputusan tersebut. Oke, Pak Hans, kita kan tahu bahwa isu penundaan pemilu ini bukan cuma ya kali ini, meskipun memang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak secara langsung mengatakan bahwa akan ditunda, tapi dengan proses-proses yang kelihatan begitu ya, ada kemungkinan ada pemunduran dari waktu seharusnya begitu, dan banyak pihak yang sebenarnya mendukung langkah ini. Anda melihat kalau ini terus menjadi polemik ke depan, untuk saat ini memang belum berdampak signifikan begitu ya, tapi potensinya akan seperti apa kalau memang kepastian hukum ini belum juga dicapai? Ya, sebenarnya proses demokrasi di Indonesia itu sangat baik sekali gitu ya. Jadi hampir semua pimpinan nasional kita itu pergantiannya demokrasi dan konstitusi gitu ya. Jadi tidak pernah ada yang sampai seperti negara-negara lain seperti kudeta militer dan yang lain gitu. Yang kedua adalah memang kalau kita lihat pada periode kali ini ya, hampir 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, memang ekonomi Indonesia mengalami improvement yang sangat baik gitu ya. Jadi satu negara akan bertransformasi menjadi negara maju ketika mereka komit membangun infrastruktur. Tapi pembangunan infrastruktur sendiri itu biasanya tidak dinikmati oleh pemimpin yang menggagas infrastruktur tersebut, karena nanti ada delay waktu antara infrastruktur dibangun dengan kesejahteraan yang terbentuk gitu. Tapi Pak Jokowi sudah melakukan yang sangat baik ya dengan membangun infrastruktur di Indonesia, sehingga dalam beberapa tahun ke depan Indonesia sangat berpotensi menjadi negara yang maju gitu. Jadi ya kita melihat ini yang menyebabkan angka kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Jokowi sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi pemimpin yang memikirkan masa depan dari bangsa Indonesia ini. Gitu. Oke, Pak Hans, justru karena itu survei atau berbagai survei begitu ya mencatat angka kepuasan terhadap Presiden Jokowi di atas 73%. Ada juga pendapat Indonesia termasuk negara yang masih dalam tahap recovery ya dari trauma pandemi COVID-19. Sehingga pelaksanaan tahun politik jangan sampai merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai hadapi 2 tahun belakangan COVID begitu ya. Nah, ini yang membuat banyak kalangan yang menilai ya harusnya pemilu ini ditunda ataupun pemerintahan dari Jokowi ini bisa berlanjut lagi karena ada hal-hal yang memang harus diselesaikan di masa Jokowi begitu. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ada kalau misalnya itu benar-benar kecenderungannya masih akan berlangsung, kemudian polemik ini berjalan cukup panjang begitu ya, ke market iklimnya akan seperti apa? Ya, sebenarnya dari awal Pak Jokowi naik di pasar modal itu mengapresiasi dengan sangat positif ya. Terutama kalau kita lihat perusahaan konstruksi itu bergerak naik karena program infrastruktur yang digulirkan gitu. Memang Pak Jokowi pada pemimpinan 9 tahun ini
sedikit kurang beruntung karena di awal ketika beliau naik itu harga komoditas dan properti bergerak dalam tren turun gitu. Sehingga ekonomi terasa sulit tetapi Pak Jokowi tetap menggulirkan infrastruktur gitu dan hasilnya baru terlihat sesudah itu gitu ya. Kemudian ketika infrastruktur akan diselesaikan kita terganggu oleh pandemi COVID-19 yang praktis 2 tahun lah kita bergumul dengan masalah kesehatan tadi sehingga banyak program yang tertunda gitu. Nah jadi kita memahami ya wacana tersebut gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan dari pelaku bisnis dan pelaku pasar modal sendiri sebenarnya ya kita ketika kita diskusi ya dengan teman-teman sebenarnya yang dicari oleh pelaku bisnis dan pelaku pasar modal adalah proses yang melanjutkan ya dari kepemimpinan yang sudah bagus ini gitu ya. Jadi isu ini tidak terlalu mempengaruhi pasar gitu ya. Artinya yang dibutuhkan itu adalah proses melanjutkan dari suatu kepemimpinan yang baik gitu. Entah kalau ditunda karena ada alasan-alasan tertentu ataupun dilanjutkan dengan pemilu, yang diharapkan pasar adalah apa yang sudah dilakukan Pak Presiden Joko Widodo itu bisa dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi Pak Hans masih di skenario bahwa pemilu akan sesuai dengan proyeksi awal di tahun 2024 dan ini terkait dengan ketidakpastian hukum kapan pemilu ini dampaknya sangat kecil ke market begitu ya untuk saat ini. Tapi bagaimana kecenderungan dari indeks harga saham gabungan setiap tahun pemilu? Ada yang menilai bahwa Pak Hans, karena belum pasti siapa saja calonnya, siapa nanti akan kepilih, asing biasanya cenderung melakukan wait and see dulu atau keluar dulu sampai nanti sudah terpilih siapa yang jadi pemimpin selanjutnya? Iya, sebenarnya di Indonesia itu ya proses pemilu itu memang pasti ada pengaruh ya. Jadi orang yang mau investasi pasti wait and see dulu ya, nunggu ya siapa pemimpin baru, apa kebijakannya, apakah akan melanjutkan yang saat ini ada. Karena pengusaha itu kan udah memahami tren yang udah ada selama pemimpin terakhir itu polanya seperti apa ya, jadi mereka bisa mengikuti. Tapi ketika ada pemimpin baru berganti, apalagi kebijakannya akan berganti banyak gitu ya, tentu pengusaha harus membaca lagi gitu ya. Itu yang memang pasti menyebabkan orang sedikit menahan diri gitu ya menunggu. Tetapi kalau suksesor atau penggantinya itu memang seirama, tentu itu bagus sekali bagi dunia bisnis sendiri gitu. Sekarang ini Kemudian kan kita yang belum tahu lain, nih, Pak Hans masih meraba-raba. Jadi rekomendasinya seperti apa? ya, tapi yang lain yang perlu kita perhatikan adalah di Indonesia setiap kali tahun pemilu gitu ya, pasar saham itu selalu positif. Ekonomi Indonesia juga tumbuh cukup positif gitu ya. Karena kalau kita lihat untuk pemilu kali ini diperkirakan ada 366 triliun ya dana yang masuk ke dalam sistem perekonomian karena dampak dari pemilu tadi. Nah, biasanya ini akan menyebabkan kenaikan dari jumlah consumption gitu ya, konsumsi masyarakat meningkat sehingga biasanya saham-saham yang terkait dengan konsumsi itu cenderung lebih bergerak lebih positif ya selama tahun pemilu gitu. Apakah saham rekomendasi Pemilu Pak itu malah Hans? bagus bagi perekonomian. Baik, apakah rekomendasi Pak Hans ini juga akan berkaitan dengan saham-saham consumer? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Pak Hans dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di Market Buzz.